Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat hari Kamis, dan selamat berjumpa lagi di mata pelajaran Kebutuhan Dasar Manusia. Pagi ini kita akan belajar tentang diet pada pasien sehat. Namun sebelum kita mulai ke materi selanjutnya, kita bahas dulu tugas minggu kemarin ya tentang perhitungan balance cairan. Jadi kemarin dari tugas-tugas yang sudah kalian kumpulkan masih banyak yang masih salah ya. Salahnya itu yang pertama di pengelompokan intake maupun output cairannya. Mungkin karena kalian belum familiar dengan alat-alat di rumah sakit seperti drain, kemudian NGT dan lain sebagainya ya, sehingga kalian dalam mengelompokkannya masih ada miss. Nah, selain itu juga masih ada yang salah dalam perhitungan IWL. Oke, kita langsung bahas aja ya. Untuk soalnya kemarin Tuan H berumur 40 tahun, memiliki berat badan 50 kg, dirawat dengan post operasi laparotomi. Daerah luka insisi operasi terpasang drainage berwarna merah sebanyak 100 cc. Terpasang NGT terbuka, cairan berwarna kuning kehijauan sebanyak 200 cc. Terpasang infus ringer laktat 1 kolf, infus itu 500 cc per 8 jam. Maka kalau dalam waktu 24 jam itu akan masuk 1500 cc. Kemudian drip antrain 1 ampul per kolf itu 2000 cc per 24 jam. Pasien terpasang kateter urin dengan jumlah urin 1700 cc dan mendapat transfusi white blood itu 300 cc setiap kali pemberian. Nah, hitung balance cairan Tuan H dalam 24 jam. Nah, diketahui intake cairan, jadi yang termasuk dalam intake cairan itu ada infus RL, kemudian drip antrain sama white blood. Nah, di situ infus RL yang masuk 1500 itu dalam 24 jam. Obat antrain itu 2000 cc dalam 24 jam dan white blood-nya itu sekali pemberian 300 cc. Nah, jadi jumlah intake cairannya itu adalah 3800 cc. Kemudian untuk output cairannya di sini ada drain. Drain itu adalah selang yang dipasang di dada. Itu biasanya untuk pasien-pasien yang mengalami trauma di dada atau pasca operasi untuk mengalirkan cairan, biasanya itu berupa darah dari dada atau bekas insisi operasi pasien tersebut. Nah, itu ada sebanyak 100 cc. Kemudian dari NGT. NGT itu selain untuk memberikan makanan, itu juga bisa untuk mengeluarkan cairan yang ada di dalam lambung. Nah, fungsi di sini NGT adalah untuk mengeluarkan cairan lambung dan diperoleh hasil itu sebanyak 200 cc. Kemudian urin pasien sebanyak 1700 cc, sehingga jumlah output cairan pasien itu adalah 2000 cc dalam 24 jam. Nah, kemudian untuk perhitungan IWL, kemarin rumusnya adalah 15 dikali berat badan dibagi 24 jam. Nah, itu diperoleh hasilnya dalam 1 jam ya, sedangkan yang akan kita hitung dalam waktu 24 jam. Sehingga perlu kita kalikan lagi 24 jam atau sama saja dengan 15 dikali berat badan, yaitu 750 cc. Nah, untuk balance cairannya rumusnya adalah intake cairan dikurangi output cairan ditambah dengan IWL. Intake cairan tadi diperoleh 3800 dikurangi output cairan 2000 ditambah 750, sehingga diperoleh hasil balance cairannya adalah plus 1050 cc. Nah, hasilnya di situ plus berarti pasien itu kelebihan cairan sebanyak 1050
cc. Seperti itu ya. Gampang ya. Besok kalau ada perhitungan balance cairan, semoga kalian nggak bingung lagi dalam mengelompokkan intake, output, dan juga perhitungan IWL. Nah, untuk IWL sendiri biasanya kalau di rumah sakit itu, di bangsal-bangsal atau di unit perawatan khusus itu sudah memiliki perhitungannya masing-masing. Jadi untuk IWL ini rumusnya tidak pasti ya, karena dipengaruhi juga oleh suhu ruangan dan lain sebagainya. Nah, untuk perhitungan balance cairan ini penting ya untuk perawat kuasai. Kenapa? Karena di unit-unit khusus seperti unit ICU, ICCU itu pasien akan diukur balance cairannya itu setiap hari, setiap shift. Dan untuk pasien-pasien pasca operasi juga akan dilakukan perhitungan balance cairan. Oke. Nah, untuk pembahasan soalnya cukup sekian ya. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Oke, lanjut ke materi selanjutnya. Di sini kita akan membahas tentang diet pasien sehat. Diet di sini yang dimaksud adalah pola makan, kebutuhan kalori, kemudian tentang status gizi, dan lain sebagainya ya. Jadi bukan diet untuk mengurangi berat badan agar kurus, tetapi kita akan membahas tentang pola makan yang baik dan sehat. Nah, seorang perawat akan selalu berhubungan dengan klien atau pasien, baik dalam keadaan sehat maupun sakit. Nah, tugas perawat mencakup bagaimana meningkatkan status kesehatan pada semua pasien yang sehat agar dapat mencapai status kesehatan yang optimal. Aspek yang paling penting untuk dapat meningkatkan kesehatan manusia serta penyembuhan penyakit adalah dengan pemenuhan kebutuhan gizi. Jadi, untuk dapat membantu klien atau pasien memenuhi kebutuhan gizinya, kita harus memahami terlebih dahulu ilmu gizi. Apabila kita tidak memahami makanan yang dimakan, akan dapat menyebabkan penyakit atau memperlambat proses penyembuhan. Sebaliknya, memahami makanan yang kita makan dapat meningkatkan kesehatan atau membantu penyembuhan penyakit. Sebelum kita mempelajari lebih jauh tentang apa itu diet pada pasien sehat, sebaiknya kita mengenal dulu apa itu yang dimaksud dengan ilmu gizi, makanan, dan nutrisi atau nutrien. Jadi, ilmu gizi atau nutrition science itu adalah ilmu yang mempelajari segala sesuatu tentang makanan dalam hubungannya dengan kesehatan yang optimal. Makanan sendiri adalah bahan selain obat yang mengandung zat-zat gizi dan atau unsur-unsur ikatan kimia yang dapat diubah menjadi zat gizi oleh tubuh yang berguna bila dimasukkan dalam tubuh. Kemudian, nutrisi atau nutrien adalah zat kimia organik dan anorganik yang ditemukan dalam masakan dan diperlukan tubuh untuk menjalankan fungsinya. Nutrien terdiri dari beberapa, di antaranya adalah karbohidrat, protein, vitamin, lemak, mineral, dan air. Nah, dari pengertian ilmu gizi, makanan, dan nutrisi tadi, jelas bahwa obat bukan termasuk dalam makanan, dan semua suplemen yang mengandung zat gizi bisa kita kategorikan sebagai makanan. Zaman dulu, gizi hanya dikaitkan dengan kesehatan tubuh saja. Artinya, yang dikatakan gizi adalah aspek yang berhubungan dengan fungsi dasar zat gizi tersebut, yaitu untuk menghasilkan energi, pertumbuhan, dan pemeliharaan jaringan serta mengatur proses metabolisme dalam tubuh. Namun, pada zaman modern ini,
pengertian ilmu gizi tidak hanya sebatas fungsi dasar zat gizi dan kesehatan saja, tetapi zat gizi sudah dihubungkan dengan kemampuan kerja, produktivitas, IQ, dan status ekonomi. Tujuan ilmu gizi sendiri adalah untuk mencapai, memperbaiki, dan mempertahankan kesehatan tubuh melalui konsumsi makanan. Penyebab gangguan gizi. Jadi, gangguan gizi itu banyak sekali ya macamnya, bisa kelebihan maupun kekurangan gizi. Nah, untuk faktor penyebabnya sendiri, kenapa seseorang itu mengalami gangguan gizi, itu ada 2 faktor. Ada faktor primer dan juga faktor sekunder. Kalau faktor primer itu adalah semua masalah gizi yang disebabkan karena susunan makanan yang salah, baik dalam kuantitas, jumlah, maupun kualitasnya, variasi makanannya. Meliputi kurangnya penyediaan pangan, kurangnya kesadaran atau ketidaktahuan, dan bisa juga karena kebiasaan makan yang salah. Nah, untuk faktor sekunder sendiri meliputi semua faktor yang menyebabkan zat-zat gizi itu tidak sampai di sel-sel tubuh setelah makanan dikonsumsi. Faktor sekunder itu ada 5. Ada aspek anatomi. Aspek anatomi itu contohnya pada pasien-pasien yang mengalami kelainan kongenital atau kelainan sejak seseorang itu lahir. Misalnya kelainan kongenital pada rongga mulut, adanya tumor daerah esofagus, dan juga bisa karena kelumpuhan otot pengunyah pada pasien yang mengalami stroke. Nah, untuk yang kedua adalah aspek absorpsi atau penyerapan. Misalnya itu pada pasien yang mengalami infeksi di usus halus atau tipus abdominalis, dan pada pasien post-operasi pencernaan, sehingga organ pencernaan bagian dalam pasien belum dapat berfungsi secara normal. Nah, untuk yang ketiga adalah aspek metabolisme atau utilisasi. Ini misalnya pada pasien diabetes mellitus yang mengalami kekurangan insulin, sehingga proses metabolisme glukosa itu tidak dapat berjalan dengan normal. Nah, untuk faktor yang keempat itu ada aspek ekskresi. Misalnya, pasien tidak mampu mengeluarkan sisa hasil metabolisme makanan. Bisa karena pasien itu mengalami konstipasi atau penyakit-penyakit di daerah anus, sehingga untuk ekskresi fekal atau tinjanya mengalami masalah. Kemudian aspek yang kelima adalah obat-obatan. Misalnya pasien yang mengkonsumsi obat yang obat tersebut memiliki dapat berinteraksi dengan makanan sehingga zat gizi tertentu tidak bisa diserap. Nah, untuk proses pencernaan makanan. Pencernaan itu adalah pemecahan makanan secara mekanik dan kimiawi menjadi bentuk yang lebih sederhana sehingga dapat diserap oleh sel tubuh. Proses pencernaan makanan ini dilakukan oleh sistem pencernaan. Makanan mengalami 3 proses dalam tubuh, yaitu pencernaan, absorpsi atau penyerapan, dan metabolisme. Rongga yang terlibat dalam pencernaan itu ada mulut, faring, esofagus, lambung, usus halus, dan juga usus besar. Kemudian organ pelengkapnya itu ada gigi, lidah, kelenjar ludah, empedu, hati, dan pankreas. Pencernaan mekanik dilakukan oleh otot pengunyah gigi, lidah, gerakan peristaltik, saluran cerna yang membantu memecah makanan yang kita makan menjadi partikel yang lebih kecil. Kemudian untuk pencernaan kimiawi ini dilakukan oleh
enzim-enzim pencernaan yang memecah karbohidrat dalam makanan menjadi bentuk karbohidrat yang paling sederhana, yaitu monosakarida, memecah protein menjadi asam amino, dan memecah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Absorpsi zat gizi ini dimulai di lambung sampai dengan usus. Zat gizi didistribusikan ke sel-sel di seluruh tubuh dan dimanfaatkan oleh tubuh untuk proses metabolisme. Nah, untuk jenis-jenis zat gizi yang pertama adalah karbohidrat. Karbohidrat ini adalah sumber energi. Komposisinya terdiri dari karbon, hidrogen, dan juga oksigen. Ini sumber karbohidrat itu banyak sekali ya macamnya. Biasa kita kenal dengan makanan pokok seperti beras, roti, gandum, sereal, terigu, umbi-umbian, jagung, kentang. Kemudian untuk kebutuhan kalori itu sekitar 60-75% dari kebutuhan energi total. Nah, untuk karbohidrat sendiri ada dua kelompok ya, ada karbohidrat kompleks dan karbohidrat sederhana. Coba nanti kalian cari lebih detail jenis karbohidrat mana yang termasuk kompleks dan termasuk karbohidrat sederhana. Nah, untuk konsumsi gula ini sebaiknya dibatasi sampai 5% dari jumlah kecukupan energi atau sekitar 3-4 sendok makan setiap hari ya. Jadi jangan terlalu banyak makan gula. Nah, untuk jenis-jenis nutrisi yang kedua adalah protein. Protein ini adalah struktur nutrien kompleks yang terdiri dari asam-asam amino. Nah, fungsi protein ini sangat penting untuk pertumbuhan otak, kemudian untuk pertumbuhan dan penggantian seluruh sel dan jaringan tubuh, membentuk kekebalan tubuh, serta bisa juga sebagai sumber energi. Protein ini bisa berasal dari hewani ataupun nabati. Protein nabati itu dari tumbuh-tumbuhan seperti tempe, tahu, dan juga kacang-kacangan. Kalau protein hewani sendiri itu dari hewan, itu bisa dari ikan, telur, ayam, daging, dan olahan seperti susu ataupun keju. Nah, untuk protein hewani ini memang memiliki asam amino yang lebih lengkap dan mempunyai kualitas mutu zat gizi, protein, vitamin, dan mineral yang lebih mudah diserap oleh tubuh. Tetapi protein nabati juga memiliki kelebihan di mana proporsi lemak tidak jenuh atau lemak baiknya itu lebih banyak dibandingkan pada protein hewani. Untuk kebutuhan protein sendiri itu kebutuhannya 10-15% atau 0,8 sampai 1 gram per kilogram berat badan dari kebutuhan energi total. Kalau kalian ingin mengetahui kebutuhan protein pada tiap-tiap usia, itu sudah ada sendiri di angka kecukupan gizi. Kalian bisa searching di internet, dari Kemenkes itu sudah ada perhitungannya masing-masing untuk setiap usia. Nah, untuk jenis nutrisi selanjutnya adalah lemak. Lemak ini biasanya akan terasa enak, membuat makanan itu enak dan juga rasanya sangat gurih. Lemak ini juga bisa untuk pelarut vitamin, antara lain ada vitamin A, D, E, dan K, atau biasanya disingkat dengan vitamin AD. Kemudian untuk sumber asam lemak ini penting untuk pertumbuhan otak pada anak. Jadi lemak ini untuk usia anak itu justru penting ya, karena untuk pertumbuhan otaknya. Kalau untuk orang dewasa, kelebihan lemak ini justru tidak baik karena dapat menyebabkan aterosklerosis atau penyumbatan pembuluh darah oleh lemak. Nah,
fungsi lemak sendiri itu bisa sebagai sumber energi selain dari karbohidrat dan protein. Kemudian juga untuk sebagai pelindung organ-organ vital atau organ dalam seperti jantung, ginjal, hati, paru-paru. Kemudian selain itu juga dapat membantu untuk mempertahankan suhu tubuh, perkembangan otak, ikut serta dalam membangun jaringan tubuh, serta memberikan rasa kenyang yang lama. Kenapa? Karena lemak ini pengolahannya cukup lama terjadi di lambung, sehingga pengosongan lambung juga akan lama ketika seseorang itu banyak mengkonsumsi lemak, sehingga setelah makan itu akan terasa awet kenyangnya. Nah, untuk lemak yang mengandung asam lemak tak jenuh ganda itu adalah yang paling mudah dicerna. Lemak yang mengandung asam lemak tak jenuh tunggal itu juga cukup mudah dicerna, dan lemak yang mengandung asam lemak jenuh itu yang sulit dicerna, sehingga untuk asam lemak jenuh ini sebaiknya dihindari, jangan terlalu banyak. Kalau kalian mau tahu komposisi lemak jenuh ini, biasanya kalian bisa lihat di kemasan makanan-makanan itu ada tulisannya komposisi lemak jenuhnya berapa, kayak gitu. Kalau misalnya komposisinya terlalu banyak, lebih baik dihindari makanan-makanan seperti itu karena sulit untuk dicerna oleh tubuh. Kemudian untuk kebutuhan lemak sendiri adalah 10-25% dari kebutuhan energi total. Nah, untuk jenis nutrisi selanjutnya adalah vitamin. Vitamin ini merupakan zat organik yang tidak dapat dibentuk oleh tubuh. Diperlukan oleh tubuh ini dalam jumlah sedikit, sehingga untuk memenuhi kebutuhan vitamin ini perlu diperoleh dari luar atau biasanya diperoleh dari makanan. Nah, penting untuk vitamin ini penting untuk proses-proses dalam tubuh untuk berlangsungnya metabolisme. Jadi vitamin ini ada yang larut dalam lemak maupun larut dalam air. Kalau larut dalam lemak tadi ada vitamin A, D. Kemudian yang larut dalam air ini ada vitamin C, B1, B2, B6, dan B12. Nah, untuk vitamin yang larut dalam air ini akan diekskresikan oleh organ ginjal dan tidak dapat disimpan oleh tubuh, sehingga membutuhkan intake setiap hari agar tidak terjadi defisiensi. Nah, jadi untuk vitamin C, B1, B2, B6, B12 ini harus kita peroleh pada makanan yang kita konsumsi setiap harinya. Sedangkan untuk vitamin yang larut dalam lemak ini dapat disimpan di dalam tubuh seperti vitamin A, D, E, dan K, sehingga intake-nya itu tidak harus setiap hari. Konsumsinya itu terlalu banyak, itu justru akan bersifat toksik atau menjadi racun di dalam tubuh. Nah, ini ada tabel macam-macam vitamin, fungsinya, dan akibat jika kekurangan vitamin tersebut. Kalian bisa mempelajarinya ya. Lanjut ke jenis zat gizi selanjutnya, itu adalah mineral dan air. Mineral ini berperan penting bagi fungsi normal sebagian enzim dan sangat penting dalam pengendalian sistem cairan tubuh. Mineral tidak dapat disintesis oleh tubuh sehingga harus disediakan lewat makanan. Fungsi mineral itu untuk pertumbuhan dan juga untuk mempertahankan kesehatan tulang dan gigi. Contohnya itu adalah kalsium, magnesium, dan fosfor. Kemudian untuk pembentukan garam-garam yang larut dan mengendalikan komposisi cairan tubuh itu seperti Na, kemudian Cl, kalium, magnesium, dan juga fosfor.
Nah, selain itu, mineral juga sebagai bahan dasar enzim dan juga protein. Sekitar 2/3 dari berat badan tubuh kita ini adalah air. Fungsi air itu untuk mengatur proses biokimia, mengatur suhu, pelarut, membentuk atau komponen sel dan organ, media transportasi zat gizi, dan untuk pembuangan sisa metabolisme, pelumas sendi, dan juga untuk bantalan organ. Cairan yang dikonsumsi orang dewasa itu terutama air minum paling tidak sekurang-kurangnya adalah 2 liter atau sama dengan 8 gelas per hari. Nah, untuk air minum sendiri itu harus bersih ya dan juga aman. Aman berarti bersih dan bebas kuman penyakit serta bahan-bahan yang berbahaya. Nah, selanjutnya dalam bab ini penting untuk kita mengenal anatomi dan juga fisiologi atau fungsi dari masing-masing organ pencernaan itu sendiri. Nah, untuk organ pencernaan yang pertama itu adalah mulut. Mulut ini merupakan bagian awal dari saluran pencernaan yang terdiri atas 2 bagian luar vestibulan atau ruang di antara gusi. Nah, ini namanya ada vestibulan. Ini adalah ruang di antara gusi, gigi, bibir, dan pipi serta bagian dalam yang terdiri dari rongga mulut. Nah, di mulut ini ada enzim, namanya itu adalah enzim amilase, berfungsi untuk menguraikan zat tepung menjadi polisakarida dan juga maltose. Nah, di mulut ini juga ada organ yang membantu proses pencernaan, yaitu adalah lidah. Fungsi lidah itu yang pertama dapat mereposisi makanan selama dikunyah. Jadi membantu makanan itu agar dapat dikunyah oleh gigi. Kemudian yang kedua itu mencampur makanan dengan saliva. Dan yang ketiga ini membantu dalam proses menelan dan juga berbicara dan untuk mendorong makanan ke bagian belakang kerongkongan sehingga terjadilah refleks menelan. Nah, organ selanjutnya yaitu ada faring. Faring ini terletak di belakang hidung, mulut, dan juga laring ya. Bentuknya itu kerucut dengan bagian terlebar di bagian atas yang memanjang hingga vertebrae cervical ke-6. Faring langsung berhubungan dengan esofagus, dibatasi oleh epitel dan juga kelenjar mukus. Faring ini memungkinkan makanan dan cairan masuk ke dalam esofagus. Nah, esofagus ini bentuknya seperti tabung yang memiliki otot dengan panjang ototnya itu kurang lebih 20-25 cm. Ini terletak di belakang trakea dan di depan tulang punggung. Nah, esofagus ini berhubungan langsung dengan abdomen dan menyambung dengan lambung. Bentuknya itu silinder yang berongga dengan panjang 2 cm dengan kedua ujung dilindungi oleh sphincter. Dalam keadaan normal, sphincter di bagian atas itu akan selalu tertutup kecuali bila ada makanan masuk ke dalam lambung. Baru sphincter bagian atasnya itu akan membuka. Proses penghantaran makanan dilakukan dengan cara peristaltik. Jadi di esofagus ini terjadi gerakan peristaltik ya untuk mendorong agar makanan itu masuk ke dalam lambung. Nah, organ selanjutnya adalah lambung. Lambung ini terdiri dari 3 bagian, yaitu bagian fundus, bagian utama, dan bagian bawah atau antrum pilorik. Lambung ini berhubungan langsung dengan esofagus melalui orifisium cardia
dan dengan duodenum atau usus halus itu melalui orificium pyloric di bagian bawah. Lambung ini terletak di bagian bawah diafragma dan di depan organ pankreas. Fungsi lambung ada fungsi motoris dan sekresi. Untuk fungsi motoris, ini lambung berfungsi menampung makanan, mengubah makanan menjadi partikel kecil dan mencampurnya dengan asam lambung. Kemudian untuk fungsi sekresi dan pencernaan, ini lambung akan mensekresi enzim pepsinogen, renin dan juga lipase untuk membantu proses pencernaan makanan. Nah, pepsinogen ini enzim inaktif yang akan diaktifkan oleh HCl ini menjadi pepsin yang dapat memecah protein menjadi proteosa dan juga pepton. Nah, organ selanjutnya ada usus halus. Usus halus ini bentuknya seperti tabung yang berlipat-lipat dengan panjang kurang lebih 2,5 meter, cukup panjang ya, sehingga posisinya di dalam perut itu seakan seperti tertumpuk-tumpuk dan terlipat-lipat. Terletak di daerah umbilikus dan dikelilingi oleh usus besar. Usus halus ini berfungsi untuk mencerna dan mengabsorpsi kim. Kim itu adalah makanan yang diolah dari lambung, itu bentuknya seperti pasta. Nah, zat makanan yang sudah dihaluskan ini akan diabsorpsi di dalam duodenum. Duodenum ini adalah bagian dari usus halus. Di sini terdapat absorpsi besi dan kalsium dengan bantuan vitamin D serta absorpsi vitamin A, D, E, dan K itu dengan bantuan empedu atau empedu dan asam folat. Nah, sekresi usus halus ini tidak mengandung enzim pencernaan, tapi pencernaan di dalam lumen usus halus ini dilakukan oleh enzim yang dihasilkan oleh organ pankreas. Nah, untuk organ selanjutnya ini ada usus besar. Usus besar ini tidak memiliki fili dan lipatan-lipatan sirkuler. Diameter lebih lebar daripada usus halus, kemudian lebih pendek dibandingkan usus halus, tetapi daya renggangnya itu lebih besar kalau dibandingkan dengan usus halus. Usus besar ini terdiri dari sekum, kolon, appendix, dan juga rektum. Fungsinya itu usus besar ini banyak terjadi absorpsi air, mencapai 80-90% air yang ada di makanan yang dicerna ini akan diabsorpsi atau diserap kembali. Kemudian juga ada penyerapan elektrolit, vitamin, dan sedikit glukosa dari kim yang tersisa dan mengubah kim itu dari yang awalnya itu bersifat cair atau seperti pasta itu menjadi massa yang lebih padat. Nah, usus besar ini memproduksi mukus dan tidak mengandung enzim pencernaan. Di usus besar ini ada sejumlah bakteri dalam kolon yang mampu mencerna sejumlah kecil selulosa dan memproduksi sedikit kalori, nutrien bagi tubuh setiap harinya. Bakteri yang ada di usus besar ini juga memproduksi vitamin K, riboflavin, dan juga dantiamin, dan juga berbagai gas. Nah, untuk organ selanjutnya ini ada pankreas. Pankreas ini berada dekat dengan kurvatura besar lambung. Bagian kepala dikelilingi oleh duodenum dan ekornya itu berbatasan dengan limpa. Pankreas ini mensekresikan cairan pankreatik yang berfungsi untuk menetralkan kimus, karena
kim tadi dari lambung itu kan bercampur dengan HCl, maka sifatnya asam. Kemudian pankreas ini akan menghasilkan cairan pankreatik yang dia sifatnya itu basah. Dia akan menetralkan kim tadi. Nah, selain itu pankreas ini juga melepaskan hormon insulin dan juga glukagon. Selain itu, pankreas juga mensekresikan enzim, ada tripsinogen dalam bentuk inaktif, amilase dan lipase, yang mana enzim ini akan membantu dalam proses pencernaan makanan di usus halus. Oke, lanjut ke organ selanjutnya. Ini ada kantong empedu. Kantong empedu ini adalah sebuah kantong yang terletak di bagian bawah kanan organ hati dengan panjang 8-12 cm. Kantong empedu ini berisi cairan empedu yang disekresikan atau dihasilkan secara terus-menerus oleh organ hati. Cairan empedu ini membantu dalam proses pencernaan lemak, sehingga lemak itu menjadi mudah dicerna oleh enzim lipase. Nah, untuk faktor yang mempengaruhi pemenuhan nutrisi, jadi banyak sekali ya faktor, ada 11 faktor yang dapat mempengaruhi dalam pemenuhan nutrisi seseorang. Faktor yang pertama adalah pengetahuan yang kurang tentang manfaat makanan bergizi. Ini dapat mempengaruhi pola konsumsi makanan seseorang. Hal tersebut dapat disebabkan oleh kurangnya informasi, sehingga dapat terjadi kesalahan. Kemudian yang kedua ini ada prasangka. Prasangka beberapa buruk terhadap jenis bahan makanan bergizi tinggi ini dapat mempengaruhi gizi seseorang. Misalnya ada prasangka keyakinan beberapa orang itu justru makanan-makanan yang mengandung protein seperti ikan, daging-dagingan itu tidak baik dikonsumsi pada pasien yang baru saja mengalami operasi, karena seseorang itu meyakini bahwa makanan seperti itu justru akan membuat luka operasi lama sembuh, padahal sebaliknya. Protein ini sangat baik untuk membantu proses penyembuhan pasca operasi. Kemudian yang ketiga ini ada faktor kebiasaan. Adanya kebiasaan yang merugikan atau pantangan terhadap makanan tertentu dapat mempengaruhi status gizi. Karena sedang diet tinggi kalori, sehingga seseorang itu menghindari untuk makan makanan yang mengandung karbohidrat, lemak, sehingga makannya banyak ada pantangannya seperti itu ya. Kemudian faktor selanjutnya ini ada kesukaan. Kesukaan yang berlebihan terhadap suatu jenis makanan ini juga dapat mengakibatkan kurangnya variasi makanan, sehingga tubuh tidak memperoleh zat-zat yang dibutuhkan secara cukup. Jadi untuk memenuhi berbagai macam vitamin, mineral, protein, dan lain sebagainya itu memang makanan yang dikonsumsi itu harus bervariasi. Kemudian yang kelima itu ada faktor ekonomi. Status ekonomi dapat mempengaruhi perubahan status gizi, karena penyediaan makanan bergizi membutuhkan pendanaan yang tidak sedikit, sehingga masyarakat dengan kondisi perekonomian yang tinggi biasanya mampu mencukupi kebutuhan gizi keluarganya dibandingkan masyarakat dengan kondisi perekonomian yang kurang atau perekonomian yang rendah. Kemudian yang keenam ini ada faktor usia. Pada usia 0-10 tahun, kebutuhan metabolisme basa bertambah dengan cepat. Hal ini sehubungan dengan faktor pertumbuhan dan perkembangan yang cepat pada usia tersebut.
Kemudian setelah usia 20 tahun, energi basal relatif konstan. Kemudian faktor yang ketujuh ini ada jenis kelamin. Kebutuhan metabolisme basal pada laki-laki lebih besar dibandingkan dengan wanita. Pada laki-laki, kebutuhan BMR itu 1 kilokalori per kilogram berat badan per jam, dan pada wanita itu hanya 0,9 kilokalori per kilogram berat badan per jam. Kemudian faktor yang ke-8 ini ada tinggi dan berat badan. Tinggi dan berat badan ini berpengaruh terhadap luas permukaan tubuh. Semakin luas permukaan tubuh, maka semakin besar pengeluaran panas, sehingga kebutuhan metabolisme basal tubuh juga menjadi lebih besar. Kemudian status yang ke-9 ada status kesehatan. Nafsu makan yang baik adalah tanda bahwa seseorang itu sehat. Anoreksia atau kurang nafsu makan ini biasanya menjadi suatu gejala penyakit pada orang-orang yang sedang mengalami suatu penyakit. Bisa juga timbul karena efek samping dari obat. Kemudian faktor psikologis. Faktor psikologis seperti stres dan ketegangan, motivasi individu untuk makan makanan yang seimbang, dan persepsi individu tentang diet merupakan pengaruh yang kuat. Yang 11 itu ada faktor alkohol dan obat. Penggunaan alkohol dan obat yang berlebihan ini dapat memberi kontribusi pada defisiensi nutrisi, karena orang-orang yang sudah mengalami kecanduan alkohol dan obat ini atau drug ini biasanya akan lebih senang menghabiskan uang mereka itu untuk memenuhi keinginan mereka untuk mengkonsumsi alkohol dan drug daripada untuk memenuhi kebutuhan makan mereka. Obat-obatan itu juga dapat menurunkan nafsu makan, sehingga asupan gizinya pun akan ikut menurun. Oke, lanjut. Kita akan membahas tentang penilaian status gizi. Tujuan dari penilaian status gizi itu untuk mengidentifikasi individu atau populasi yang berisiko untuk menjadi malnutrisi, atau untuk mengidentifikasi individu atau populasi yang sudah mengalami malnutrisi. Ada 2 metode untuk penilaian status gizi, yaitu penilaian status gizi langsung yang terdiri dari antropometri, klinis, biokimia, dan juga biofisik. Dan juga penilaian gizi tidak langsung terdiri dari survei konsumsi makanan, statistik, vital, serta faktor ekologi. Nah, di sini kita hanya akan mempelajari tentang penilaian status gizi yang secara langsung. Untuk secara tidak langsung nanti bisa kalian pelajari di tingkatan yang lebih tinggi ya. Nah, penilaian status gizi, biasanya perawat itu dalam pengkajian status gizi itu menggunakan ABCD, pengkajian ABCD. Apa saja pengkajian ABCD itu? Yaitu ada antropometri, biokimia, clinical sign atau tanda klinis, dan dietary history atau riwayat makan. Nah, untuk yang pertama, antropometri. Antropometri ini digunakan untuk melihat ketidakseimbangan asupan protein dan energi, karbohidrat dan lemak. Nah, untuk pemeriksaan antropometri ini memiliki beberapa keunggulan dan kelemahan. Untuk keunggulannya sendiri, ini alatnya mudah digunakan, mudah didapatkan, kemudian bisa dilakukan berulang-ulang, dan sifatnya itu objektif. Siapa saja bisa dilatih untuk melakukan pengukuran ini.
relatif murah, hasilnya mudah disimpulkan, dan secara ilmiah ini hasil pengukuran antropometri ini diakui kebenarannya. Sifatnya ini sederhana, aman, bisa untuk digunakan pada sampel besar, tepat dan akurat, dapat menggambarkan riwayat gizi masa lalu, dan bisa untuk screening dan mengevaluasi status gizi. Untuk kelemahannya, antropometri ini tidak sensitif dan spesifik mengukur suatu zat gizi. Bisa dipengaruhi faktor di luar gizi, misalnya penyakit, dan bisa terjadi kesalahan pengukuran. Untuk parameter antropometri ini ada yang diukur adalah umur, berat badan, tinggi badan, itu lingkar lengan atas, kemudian lingkar kepala, lingkar dada, dan jaringan lunak. Kemudian indeks antropometri ini terdiri dari berat badan menurut umur, kemudian tinggi badan menurut umur, berat badan menurut tinggi badan, lingkar lengan atas menurut umur, dan IMT atau indeks massa tubuh. Jadi untuk parameter antropometri itu belum bisa digunakan untuk menilai status gizi seseorang, tetapi harus dikombinasikan antara parameter antropometri satu dengan yang lainnya, sehingga untuk menilai status gizi ini yang digunakan adalah indeks antropometri. Walaupun begitu juga masih diperlukan bantuan tabel untuk dapat menginterpretasikan. Nah, ini adalah tabel untuk membantu dalam menginterpretasikan hasil penilaian status gizi. Itu ada berat badan berdasarkan umur, berat badan berdasarkan tinggi badan, dan juga sebagainya. Nah, itu juga ada berdasarkan buku WHO. Nanti kalian bisa mencari-cari indeks untuk pengukuran berat badan ya. Untuk pengukuran status gizi seseorang ya. Nah, ini juga ada tabel. Ini adalah kategori ambang batas IMT untuk Indonesia ya. Jadi ada kategori kurus, normal, dan gemuk. Nah, ini tadi beberapa pengukuran untuk antropometri. Ada pengukuran lingkar kepala, pengukuran berat badan, tinggi badan, dan juga lingkar lengan atas. Cukup simpel ya, dan hasilnya juga cukup objektif atau akurat. Nah, pemantauan berat badan normal itu untuk orang dewasa ini dapat dihitung dengan indeks massa tubuh. Indeks massa tubuh ini rumusnya adalah berat badan dibagi tinggi badan kuadrat. Berat badan dalam kilo dan tinggi badan dalam meter. Nanti hasilnya ini kalian lihat di tabel yang kategori ambang batas IMT itu. Jika nilainya itu kurang dari 17, maka termasuk kekurangan berat badan tingkat berat. Kalau nilainya itu lebih dari 18,5 sampai dengan 25 di antara itu, maka termasuk normal, status gizinya normal, dan apabila lebih dari 25 itu termasuk gemuk ya. Nah, untuk pengkajian yang selanjutnya setelah antropometri itu ada biokimia. Biokimia ini adalah pemeriksaan spesimen yang diuji di laboratorium yang dilakukan pada berbagai macam jaringan tubuh, antara lain dari darah, urin, tinja, hati, dan juga otot. Hasil pemeriksaan dapat dilihat di rekam medis pasien ya, biasanya kalau di rumah sakit. Nah, yang dilihat
apa saja hasil pemeriksaannya terkait dengan nutrisi itu ada albumin, status zat besi, kemudian mineral itu ada natrium, kemudian kalsium, kemudian ada magnesium dan sebagainya. Nah, untuk pengkajian selanjutnya ini ada tanda klinis. Tanda klinis ini dilakukan dengan mengamati perubahan yang terjadi pada jaringan epitel seperti kulit, mata, rambut, dan mukosa oral. Biasanya pada orang yang mengalami gangguan nutrisi seperti kekurangan nutrisi itu struktur kulitnya jelek, tidak elastis, kemudian matanya terlihat cekung, rambutnya kering, mudah rontok, dan mukosa oralnya itu kering. Kemudian juga perlu dilakukan pengamatan pada organ-organ yang dekat dengan permukaan tubuh seperti kelenjar tiroid. Apakah ada pembengkakan atau tidak pada kelenjar tiroid. Nah, untuk pengkajian selanjutnya itu ada dietary history atau riwayat makan. Ini pengkajiannya dilakukan dengan memonitoring pemasukan nutrisi dan penggunaan suplemen. Jadi dilakukan pencatatan atau recall selama 24 jam. Itu mencatat jenis dan jumlah makanan yang dikonsumsi. Seperti ini contohnya. Jadi selama 24 jam, misalnya pagi jam 7.30 itu pasien makan apa aja? Nasi putih, telur asin, ikan tumis, ayam goreng. Nah, itu bahannya apa, terus ukurannya berapa, gramnya berapa, nanti akan ketahuan ketika dijumlahkan kalorinya dalam 24 jam itu intake-nya kelebihan atau kekurangan. Seperti itu. Oke, sekian untuk materi kali ini. Semoga dapat kalian pahami ya. Kalau kalian kurang paham, kalian bisa mencari sumber lain di internet, bisa juga di buku, atau kalian juga kalau ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan dengan saya ya. Oke, cukup sekian. Terima kasih, semoga kalian selalu diberikan kesehatan. Jangan lupa untuk mengisi presensi dan post test hari ini dan kerjakan tugas dan dikumpulkan tepat waktu ya. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.